Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Zetira Azhara, mahasiswi Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura dengan NIM B10312010074. Nah, dalam rangka memenuhi tugas akhir saya ingin mengajak teman-teman semua belajar mengenai valuta asing. Yang akan dibahas dalam materi valuta asing kali ini yaitu yang pertama, pengertian valuta asing, yang kedua, kuotasi langsung dan tidak langsung, yang ketiga, kuotasi Amerika dan Eropa, yang keempat, penentuan nilai tukar, yang kelima, apresiasi dan depresiasi, yang keenam, spread nilai tukar, dan yang terakhir ada investasi dalam valuta asing. Nah, kita pertama bahas pengertian valuta asing dulu. Nah, apa sih itu valuta asing? Nah, valuta asing atau falas atau foreign exchange atau forex ataupun foreign currency adalah mata uang asing yang difungsikan sebagai alat pembayaran untuk membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional. Kemudian ada kuotasi langsung dan tidak langsung. Kuotasi langsung merupakan penetapan harga satu valuta asing dalam mata uang domestik atau jumlah mata uang yang diperlukan untuk setiap mata uang asing atau domestic currency per foreign currency. Sedangkan pada kuotasi tidak langsung, itu merupakan kebalikan dari kuotasi langsung, di mana pada kuotasi tidak langsung, jika mata uang domestik dinyatakan dalam mata uang asing atau foreign currency per domestic currency. Kemudian di sini sudah ada contoh soalnya. Nah, soalnya yaitu, jika 1 won Korea dihargai Rp10, gunakanlah kuotasi tidak langsung untuk menyatakan valuta asing itu. Penyelesaiannya yaitu, diketahui kuotasi langsungnya, domestic currency per foreign currency sama dengan Rp10 per won Korea. Kemudian kita cari kuotasi tidak langsungnya, yaitu foreign currency per domestic currency, sama dengan 1 dibagi 10, hasilnya 0,1 won Korea per rupiah. Yang selanjutnya, kuotasi Amerika dan Eropa. Nah, pada kuotasi Amerika, semua mata uang lain dinyatakan harganya dalam dolar Amerika Serikat per mata uang itu, atau US dollar per foreign currency. Sedangkan pada kuotasi Eropa, nilai 1 dolar Amerika Serikat akan dinyatakan dalam mata uang lainnya atau foreign currency per US dollar. Nah, di sampingnya itu ada contoh soalnya. Jika dalam kasus 1 dolar Amerika Serikat ekuivalen dengan 2,5 dolar Australia, maka kuotasinya menjadi, nah penyelesaiannya, kuotasi Amerikanya, US dollar per foreign currency, sama dengan 1 dibagi 2,5, hasilnya 0,4 US dollar per Australian dollar. Sedangkan kuotasi Eropanya yaitu 2,5 Australian dollar per US dollar. Nah, di sini ada perbedaan kuotasi langsung dan tidak langsung dengan kuotasi Amerika dan Eropa. Nah, perbedaannya adalah selalu ada mata uang dolar Amerika sebagai mata uang utama dunia. Jika dinyatakan beberapa mata uang asing per US dollar disebut kuotasi Eropa, dan jika disebutkan nilai ekuivalen dengan dolar Amerika Serikat per mata uang asing disebut kuotasi Amerika. Untuk negara Amerika, kuotasi Amerika itu sama dengan kuotasi langsung, dan kuotasi Eropa adalah kuotasi tidak langsung. Kemudian ada penentuan nilai tukar. Nah, di dalam penentuan nilai tukar ini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, hukum satu harga. Pendekatan ini mengatakan bahwa barang yang sama yang dijual di beberapa negara harus memiliki harga yang sama. Yang kedua, paritas daya beli. Menurut pendekatan ini, mata uang yang inflasi tahunannya lebih besar akan mengalami depresiasi. Nah, yang ketiga, ada paritas suku bunga. Pendekatan ini menggunakan teori bebas resiko, yaitu bunga surat perbendaharaan negara atau SPN atau bunga BI untuk Indonesia, The Fed untuk Amerika, dan bukan tingkat inflasi. Kemudian di sini penentuan kurs wajar dalam konotasi langsung berdasar paritas daya beli dan paritas suku bunga. Nah, pada paritas daya beli, rumus kurs wajarnya adalah
kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah PD per 1 ditambah PF, dengan PD sama dengan tingkat inflasi mata uang lokal dan PF sama dengan tingkat inflasi mata uang asing. Pada paritas suku bunga, mencari kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah RF domestik per 1 ditambah RF asing, dengan RF sama dengan fixed free rate atau bunga bebas resiko. Kemudian ada contoh soal hukum satu harga. Jika harga Big Mac per Januari 2018 di Amerika adalah 5,8 US dollar dan di Singapura adalah 5,28 Singapura dollar, hitunglah kurs dolar Amerika di Singapura jika Singapura menggunakan kuotasi langsung. Nah, penyelesaiannya 5,8 US dollar sama dengan 5,28 Singapura dollar. Kuotasi langsung di Singapura adalah Singapura dollar per US dollar sama dengan 5,28 Singapura dollar per 5,8 US dollar. Hasilnya adalah 0,91 Singapura dollar per US dollar. Yang kedua ada contoh soal paritas daya beli. Kurs US dollar pada awal 2018 dianggap sudah wajar, yaitu Rp13.882. Jika inflasi di Indonesia sepanjang tahun itu 3%, sedangkan di Amerika inflasi hanya 1%. Hitung kurs wajar US dollar dalam rupiah pada awal 2019 dengan menggunakan paritas daya beli. Nah, penyelesaiannya, diketahui kurs dasarnya sebesar Rp13.882. Besar PD-nya sama dengan 3%, dan besar PF-nya sama dengan 1%. Kemudian kita masukkan kurs wajar paritas daya beli. Kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah PD per 1 ditambah PF, sama dengan Rp13.882 dikali 1 ditambah 3% per 1 ditambah 1%, sama dengan Rp14.156,89 per US dollar. Yang selanjutnya yaitu contoh soal paritas suku bunga. Nah, di sini contoh soalnya yaitu kurs dolar Australia terhadap rupiah stabil dan dipandang sudah mencerminkan nilai sebenarnya pada harga Rp12.500 pada awal 2019. Jika suku bunga bebas resiko di Australia adalah 6% dan di Indonesia 4% selama tahun 2019, berapa kurs wajar dolar Australia per awal 2020? Nah, penyelesaiannya diketahui kurs dasarnya sebesar Rp12.500. Bunga bebas resiko domestik yaitu bunga bebas resiko di Indonesia sebesar 4%, kemudian bunga bebas resiko asing yaitu bunga bebas resiko Australia sebesar 6%. Kemudian kita cari kurs wajarnya, yaitu kurs wajar sama dengan kurs dasar dikali 1 ditambah bunga bebas resiko domestik per 1 ditambah bunga bebas resiko asing, sama dengan Rp12.500 dikali 1 ditambah 4% per 1 ditambah 6%. Didapatkanlah hasil sama dengan Rp12.264 per Australian dollar. Selanjutnya kita akan bahas apresiasi dan depresiasi pada valuta asing. Nah, pada apresiasi, penguatan sebuah mata uang terhadap mata uang lain. Rumus dari apresiasi yaitu apresiasi sama dengan nilai tukar baru dikurang nilai tukar lama dibagi nilai tukar lama dikali 100%. Nah, pada depresiasi, rumus depresiasi sama dengan 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Berikut adalah contoh mencari nilai apresiasi dan depresiasi. Nah, pada contoh soal yaitu nilai tukar dolar Amerika Serikat selama periode 1977 sampai 1988 mengalami penguatan dari Rp2.500 per US dollar menjadi Rp11.000 per US dollar. Hitunglah persentase apresiasi US dollar terhadap rupiah dan besar depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama periode itu. Nah, penyelesaiannya pertama kita cari nilai apresiasinya dengan menggunakan rumus nilai tukar baru dolar Amerika Serikat dikurang nilai tukar lama dolar Amerika Serikat dibagi nilai tukar lama dolar Amerika Serikat dikali 100%.
kita masukkan nilainya yaitu Rp11.000 dikurang Rp2.500 dibagi Rp2.500 dikali 100% sama dengan 340%. Kemudian kita cari nilai depresiasinya sama dengan 1 per nilai tukar baru dikurang 1 per nilai tukar lama dibagi 1 per nilai tukar lama dikali 100%. Sama dengan 1 per Rp11.000 dikurang 1 per Rp2.500 dibagi 1 per Rp2.500 dikali 100%. Hasilnya yaitu adalah negatif 77,27%. Next yang bakal kita bahas yaitu spread nilai tukar. Nah, spread adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang ditawarkan oleh sebuah bank atau money changer. Rumus mencari spread yaitu harga jual dikurang harga beli dibagi harga jual ditambah harga beli dibagi 2 dikali 100%. Kemudian ini ada contoh soalnya, yaitu sebuah bank menjual yen Jepang pada harga Rp130 dan membelinya pada harga Rp125. Hitunglah harga spread. Nah, penyelesaiannya, kita menggunakan rumus spread yaitu harga jual dikurang harga beli dibagi harga jual ditambah harga beli dibagi 2 dikali 100%. Kemudian kita masukin angkanya sama dengan Rp130 dikurang Rp125 dibagi Rp130 ditambah Rp125 dibagi 2 dikali 100%. Sama dengan Rp5 per Rp127,5 dikali 100%. Hasilnya yaitu 3,92%. Next, yang terakhir yang bakal dibahas dalam valuta asing yaitu investasi dalam valuta asing. Nah, untuk menghitung return bersih dari investasi dalam valuta asing, kita dapat menggunakan persamaan R-net sama dengan 1 ditambah RV dikali 1 ditambah persen apresiasi atau depresiasi dikurang 1 dengan R-net yaitu return bersih, RV yaitu return dalam valuta asing, persen apresiasi atau depresiasi yaitu penguatan atau pelemahan mata uang investasi. Kemudian di sini saya juga akan bahas contoh soalnya. Nah, di sini contoh soalnya yaitu Dina menanamkan dananya dalam deposito US dollar sebesar 12.000 US dollar dengan bunga 4% per anual. Saat dia membuka deposito, kurs dolar Amerika Serikat adalah Rp11.000 per US dollar. Setelah setahun, dia mencairkan depositonya pada kurs Rp12.000 per US dollar. Hitunglah return bersih yang diperolehnya jika bunga deposito dikenakan pajak sebesar 20%. Nah, penyelesaiannya yang pertama, bunga deposito bersih dalam US dollar sama dengan 1 dikurang 20% dikali 4%. Hasilnya yaitu 3,2%. Kemudian kita cari persen apresiasi US dollar menggunakan rumus yang kita sudah bahas tadi sebelumnya dan didapatkanlah hasil sebesar 9,09%. Kemudian kita cari return bersih dalam rupiahnya sama dengan 1 ditambah RV dikali 1 ditambah persen apresiasi dikurang 1 sama dengan 1 ditambah 3,2%. Nah, 3,2% ini dapat dari bunga deposito bersih dalam US dollar. Kemudian kita kalikan 1 ditambah 9,09%. 9,09% ini dapat dari persen apresiasi US dollar yang sudah kita hitung tadi. Lalu kita kurangkan 1. Nah, hasilnya itu sebesar 12,58%. Selain cara yang tadi, kita juga dapat menggunakan cara lain untuk menentukan return bersih investasi, yaitu dengan hitung dolar Amerika Serikat yang diterimanya pada akhir periode investasi. Kemudian kita konversikan ke dalam rupiah, lalu kita bandingkan dengan investasi awal dalam rupiah. Nah, nilai investasi awal dalam rupiah sama dengan 12.000 US dollar dikali 11.000 rupiah per US dollar sama dengan 132 juta rupiah. Kemudian, nilai investasi akhir dalam US dollar sama dengan 12.000 US dollar dikali 1 ditambah 1 dikurang 20% dikali 4% sama dengan 12.384 US dollar. Kemudian kita cari nilai investasi akhir dalam rupiah sama dengan 12.384 US dollar dikali 12.000 rupiah per US dollar
sama dengan Rp148.608.000. Kemudian yang terakhir kita cari return bersih investasi dalam rupiahnya, sama dengan Rp148.608.000 dikurang Rp132 juta per Rp132 juta dikali 100%. Didapatkanlah hasil yang sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu sebesar 12,58%. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.